Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Galatia 2 ayat yang ke-11 sampai 14. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Galatia 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Judul renungan kita hari ini adalah Berani dan Tegas pada Dosa. Ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, pernahkah kamu menegur seorang teman atau orang terdekatmu ketika dia atau mereka melakukan kesalahan? Sebesar apa keberanianmu menegur dia atau mereka? Bagaimana kamu menyampaikannya? Kebanyakan dari kita pasti sulit melakukannya, karena sebagai teman, kita takut jika teguran itu akan melukai perasaannya, atau membuat dia membenci kita, atau bahkan membuat mereka menilai kita sebagai teman yang terlalu ikut campur dengan kehidupan orang lain. Atau bisa jadi kita takut dinilai sebagai teman yang merasa iri saja. Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata, daripada kasih yang tersembunyi. Inilah yang dilakukan Paulus, sebagai teman sepelayanan. Paulus memberanikan diri menegur Kefas atau Petrus, ketika Paulus mendapati dia sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat, di mana hal itu bertentangan dengan kebenaran Injil. Yang membuat Paulus begitu berani menegur Petrus, bukan saja karena dia melanggar kebenaran Injil, tetapi karena orang-orang percaya lainnya juga turut melakukan hal serupa.
Inilah yang membuat Paulus menyebut mereka orang-orang munafik. Dari perjalanan iman Paulus, bisa dibilang dia bahkan tidak sempat bertemu dan mengenal Tuhan Yesus secara fisik, karena pertobatannya terjadi setelah penyaliban Tuhan Yesus. Saat itu dia sedang melakukan perjalanan ke Damsyik. Pengalaman ini jauh berbeda dengan Petrus, yang dinamakan Tuhan Yesus, Kefas atau batu karang. Dia adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Ada banyak sekali pengajaran Injil yang sudah dia terima dari Tuhan Yesus. Tapi sayangnya, Petrus justru didapati melanggar kebenaran Injil. Waktu Paulus mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus, dia bertobat dan menjadi rasul. Tapi sekalipun Paulus bukanlah rasul, yang memiliki banyak pengalaman bersama Tuhan Yesus seperti Petrus, tidak membuatnya enggan untuk menegur Petrus. Dia memilih untuk tidak berkompromi dengan dosa apapun, karena kecintaannya akan kebenaran firman Tuhan begitu besar. Lalu bagaimana Paulus menegur Petrus saat itu? Sebagai sesama saudara sepelayanan, dia memilih menegur Petrus secara langsung, di hadapan orang-orang percaya lainnya yang ada di sana. Kata Paulus, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Paulus tidak membiarkan hal sekecil apapun membuatnya berkompromi dengan dosa. Sejak mengikut Kristus, Paulus belajar untuk menjadikan hidupnya sebagai teladan bagi orang-orang yang tidak percaya. Bahkan sebagai seorang pemimpin rohani, Paulus mengajarkan hal serupa kepada muridnya Timotius. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. 1 Timotius 5 ayat 20. Keberanian ini sangat dibutuhkan semua orang percaya di masa sekarang ini. Teguran Paulus sangat dibutuhkan Petrus, karena tindakan itu membuatnya menyadari peran besar sebagai rasul Tuhan, sehingga dia harus tetap hidup dalam kebenaran. Jadi kita perlu memiliki hati yang berani dan tegas terhadap dosa, dengan tetap berdiri teguh di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kompromi dengan dosa apapun. Sebaliknya, tetap menjaga diri dengan melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Sahabat Suara Kasih, Tuhan sama sekali tidak memandang iman yang abu-abu atau setengah-setengah. Dia membutuhkan iman seperti Paulus, yang berani dan tegas terhadap dosa. Marilah kita renungkan, keberanian itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kita. Jadi mari belajar untuk mendisiplinkan hidup kita dengan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa,
Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.